Saya Valentinus Adi Jamalu. Saya Fahrul Ardiansyah. Saya Fahmi Riansa Supriyana. Saya Ibnu Anan Firdaus. Kami dari Universitas Pamulang ingin mewawancarai UMKM dari Jakarta Boxing Store dengan Mas Alwi dan Mas Raffi. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Alwi dan Mas Raffi sudah memperkenankan untuk kami, mengizinkan untuk kami untuk bisa wawancarai, menyediakan tempat dan bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait tentang yang akan kita bahas tentang manajemen risiko, gitu Mas. Boleh Mas ya? Boleh. Oke. Ini Mas, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam operasional toko, perlengkapan olahraga, khususnya ini kan sarung tinju, alat boxing lah ya. Nah, serta bagaimana cara mengelola dan mengantisipasinya atau mitigasinya. Mungkin pertanyaan pertama dari saya untuk Mas Alwi sebagai staf toko di sini. Mohon maaf sebelumnya ya Mas. Bisa diceritakan Mas sedikit tentang toko ini gitu. Mulai dari nama usahanya, sejak kapan berdiri, produk-produk apa aja sih yang dijual gitu. Jadi untuk tentang tempat ini namanya itu Jakarta Boxing Store. Dan dia itu berdiri sejak 2020. Awalnya kita itu online. Namun di 2024 kita punya offline store sendiri. Dan untuk produk utama kita itu ya seperti yang bisa dilihat, ada sarung tinju, sarung muay thai, terus ada hand wrap-nya juga dan kaos-kaos lainnya. Oke, berarti udah lumayan lama juga ya Mas, dari 2020 yang dari awalnya online, sekarang ada offline-nya gitu loh. Berarti peminatnya cukup banyak juga berarti ya. Oke. Lalu siapa sih Mas biasanya nih selain yang ini apa peminatnya gitu loh, pasar utamanya? Ya paling kita pasar utamanya sih yang para pecinta combat sport terutama ya. Jadi kayak yang memang udah bisa dibilang kayak ikut boxing, muay thai, kickboxing, terus juga kayak misalnya orang-orang yang taekwondo dan lain-lain itu juga biasanya pada berpindah juga itu saja pasar utamanya. Oke Mas, untuk pertanyaan selanjutnya nih saya mau tanya soal resiko yang sering dihadapi itu apa aja Mas menjalankan usaha ini? Ya resikonya sih kayak misalnya kalau contohnya ya orang itu nyoba sepatu gitu kan, seringkali yang makainya tuh brutal gitu kan. Oke. Ya itu yang salah satu menjadi resiko kita, karena ya sepatu apalagi kalau misalnya kita taruh di display orang tentu mau gitu. Benar sih. Berarti itu sangat riskan banget ya Mas ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi masalah nggak pada stok barang, misalnya kayak kekurangan atau kelebihan stok gitu? Nah, terus kayak gimana cara mengatasinya? Ya paling sih kita kalau untuk kekurangan biasanya sering ya, apalagi kayak misalnya tuh sering terjadi red line gitu kan. Makanya ya kita juga selalu mengusahakan, namun ya memang karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya ya itu yang menjadi salah satu masalah pada stok barang kita. Jadi belum pada intinya ini barang ini terbatas gitu atau gitu? Iya. Jadi nggak selalu pesanan orang yang dia pengen tuh ada gitu? Iya betul. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya itu apa saja sih langkah untuk mengatasi resiko usahanya Mas? Cara mengatasi atau misal memperbaiki sistem stok atau pemasaran digital supaya lebih stabil. Jadi gini Mas, maksudnya tadi kan stoknya ini kan ketersediaan nggak selalu ada nih. Nah, langkah-langkah Mas ini supaya ketika ada orang pesan ini barang ini ada gitu ya, selalu ada stoknya itu langkahnya kayak strateginya Mas ini gimana Mas? Kalau misalnya ketemu pelanggan seperti ini lah, seperti itu. Biasanya sih langkah-langkah kita ya
menambah stok barang lagi sih. Jadi udah dari jauh-jauh hari kita udah menambah stok. Oh, berarti pre-order lah, katakan ada yang pre-order gitu Iya. maksudnya ya. Oh, oke, oke. Bagaimana kalau tiba-tiba di depan sini tiba-tiba ada barang yang hilang tanpa sepengetahuan Mas Alwi? Bagaimana cara mengatasi? Ya kita kan terutama kita di setiap sudut juga ada CCTV ya. Jadi kita mengusahakan juga selalu pantau CCTV. Jadi walaupun memang waktu itu kita sempat kecolongan juga, namun ya kita juga langsung melaporkan ke pihak berwajib. Untuk saya, apakah ada resiko terkait penurunan penjualan? Ada, terutama saat kondisi ekonomi lagi turun atau tren olahraga tertentu yang menurun. Ya kayak contohnya kayak kemarin pas COVID gitu aja ya, Iya. transisi dari COVID ke ini kan banyak yang apa namanya peminatnya turun. Iya. Oke, oke. Untuk mitigasinya mas, mitigasi ini kan seperti apa ya? Kita punya langkah cadangan, antisipasi lah, antisipasi. Misalkan langkah apa saja sih untuk mengurangi risiko tersebut? Maksudnya kalau ketika ada yang risiko-risiko tadi kita jelaskan, yang kita tanyakan itu ada nggak sih mas? Ya, langkah kami biasanya tuh menganalisa penjualan sebelumnya, terus menjaga hubungan dengan beberapa supplier. Jadi kita bukan hanya berfokus pada satu supplier doang. Jadi kita ibaratnya ada cadangan supplier lainnya lah untuk mengantisipasi tersebut. Dari pertanyaan yang sudah diajukan sama saya dan teman-teman, kira-kira nih resiko mana sih mas yang sering banget terjadi, entah apa itu apa namanya kehilangan barang atau stoknya habis atau ya tadi apa penggunaan atau berlebihan itu terhadap yang bisa mengakibatkan produknya rusak gitu. Ya, resikonya yang paling utama sih yang kayak sepatu sih. Sepatu. Jadi kan orang bukan terkadang, malah sering kali orang tuh bukan hanya mencoba satu sepatu saja, tapi banyak yang dicoba, akhirnya kotor, terus juga talinya rusak dan sebagainya. Itu yang menjadi resiko kita di situ. Ada sempat teguran atau omongan gitu terhadap langsung ke konsumen? Ya, paling cara kita mengantisipasinya sih seringkali juga kita membatasi untuk penggunaan sepatu ke customer. Jadi kayak memang kalau ingin mencoba sepatu itu cukup satu pasang atau dua pasang aja. Untuk menghindari Resiko rusaknya, ya. resiko rusaknya produknya. Ada yang lain yang mau ditanyakan kembali? Jadi kalau kerusakan itu yang paling sering itu sepatu atau emang ada kayak calon tinju atau yang lain? Sepatu